Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, nikmat-Nya dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul kembali bermajelis ilmu di Takhasus Bahasa Arab kelas A. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang kita ingin diskusikan kepada ummahat di kelas A, terutama berkaitan dengan kehadiran yang ada di kelas A. Ya, kebetulan ada penanggung jawab di sini, yaitu Ibu Evi, dari beberapa ummahat di kelas A yang bersedia hadir kembali di kelas A. Ada berapa ya? Mohon maaf Ibu Evi. Bukan Ustadz, yang ada di grup itu masih konfirmasi lanjut kelas sih Ustadz. Sekitar Oh, berapa? masih lanjut ya. Bentar, ya, Baik. bentar, saya cek lagi. Ya, Ada 6 ya kalau nggak salah ya Ustadz. Dua, tiga, ada empat. 6 ya. Baik. Iya. Agar kegiatan majelis ilmu ini kondusif dan juga bermanfaat ya, jangan sampai yang hadir hanya satu atau dua orang ya. Artinya bisa diinformasikan, khawatir nanti tertinggal karena bahasa Arab ini kan kita tidak bisa melewatkan ya pembahasan materi ya, kecuali memang ada konfirmasi bahwa saya tidak bisa hadir dan bisa mengikuti via YouTube ya, sehingga bisa mengikuti kegiatan majelis takhasus bahasa Arab. Ini yang kita harapkan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya kami ucapkan permohonan maaf ya sebesar-besarnya kepada ummahat, terutama Ibu Fitriani dan juga kepada Ibu Sandrawati yang hadir pada pertemuan kali ini, di mana sebelumnya kita liburkan terlebih dahulu untuk menenangkan ya diri bagi ummahat yang artinya ingin berharap bersungguh-sungguh. Kita harapkan bisa hadir kembali ya, dan menjadi motivasi bagi kita semua ya, yaitu kakak-kakak kelas kita ya, kakak-kakak kelas ummahat ya, di kelas B ataupun di kelas E ataupun di kelas F, agar kita lebih bersemangat lagi untuk menghadiri majelis takhasus bahasa Arab kelas A. Lalu berikutnya yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan member baru ya, nanti peserta baru. Memang untuk saat ini kan belum ada ya Ibu Evi ya? Belum Ustadz, Belum ya, baik. belum. Ya, kita harapkan nanti menunggu ya, menunggu peserta baru juga yang ingin bergabung ya dengan kita di Takhasus Bahasa Arab. Apabila memang nyatanya di kelas A ada di atas 5 orang, ya 6 orang atau 7 orang, ya alhamdulillah kita tetap berjalan tanpa menambah peserta baru ya di kelas pemula, kecuali memang ada riwayat pernah belajar lalu ingin bergabung di kelas A ya. Nah, ini yang kita harapkan kepada ummahat untuk bisa hadir kembali di kelas A. Kenapa demikian? Karena kalau tidak ada konfirmasi kehadiran ya,
Ini akan menjadi membuat apa ya, kebingungan terutama penanggung jawab Ibu Evi selaku penanggung jawab di kelas A. Ya, harapannya yang memang untuk memang hadir, ya bersedia hadir dan menyanggupi hadir bisa mengkonfirmasi dan bisa menyampaikan apabila ada uzur tidak bisa hadir, ya seperti pada umumnya di kelas-kelas lain. Seumpama ya ada Ibu Sandrawati, Ibu Sandra, qadarullah umpama tidak bisa hadir, maka bisa disampaikan di grup ya, atau mengisi polling izin dan kalau memang memungkinkan memberikan alasan juga nggak ada masalah gitu ya. Umpama sakit ataupun ada keperluan ya. Nah, ini sangat penting untuk menjalin komunikasi ya, menjalin komunikasi di tahos bahasa Arab kelas kelas A ya. Sampai di sini fahim tunna umahat. Enggak, Ustaz. Ya, fahimna insyaallah. Baik. Bila demikian, ya ada yang ingin ditanyakan mungkin Umahat sebelum kita masuk ya, ataupun Ibu Evi ingin bertanya ya tentang kelas A, ya dipersilakan. Maafi soal, tidak ada pertanyaan? Hal min soalin, Maafi, Ibu, maafi soal, Alhamdulillah. Ibu Sandra, Ibu Fitriani, ataupun Ibu Yanik, ada yang ingin ditanyakan tentang khusus bahasa Arab? Tidak ada, Ustadz. Alhamdulillah. Barakallahu fikunna. Ya, Ibu Sandra, ada pertanyaan? Belum ada, Ustadz. Belum ada ya, Alhamdulillah. Baik, bila tidak ada pertanyaan, kita akan menyambung ke dalam pembahasan kita. Ya, Qaddarullah wa masyafa'al. Ya, pada pertemuan yang lalu kita tidak menghadiri, maka dari itu agar kita bisa lebih semangat kembali, ya, tentunya kita akan langsung masuk ya ke dalam pembahasan. Ya, memurajaah kembali bahwa yang namanya bahasa Arab ya kita analogikan seperti al-usrah. Ya. Al-usrah artinya adalah keluarga. Biasanya di dalam keluarga ada siapa saja Umahat? Ayah, ibu, Ayah, ibu, dan anak. anak. Sahih. Ya. Maka kita akan membagi ya pada pertemuan awal ya. Kalau masih ingat ada namanya al-ab. Al-ab artinya ayah, al-um artinya ibu, al-walad artinya anak. Ya, satu keluarga yang harmonis. Memiliki ayah, ibu, dan anak. Ayahnya bahasa Arab, ada yang masih ingat Umahat? Ayahnya bahasa Arab ini apa? Abi. Abi, ya betul. Ayahnya bahasa Arab, kita menganalogikan belajar bahasa Arab itu seperti keluarga. Ayahnya, ibunya, dan anaknya. Ayah bahasa Arabnya kan abi, al-ab. Ayahnya bahasa Arab, ya dikatakan ayahnya, ya karena memiliki peran penting, maka kita analogikan itu adalah ilmu nahwi, ilmu nahu, ya ilmu nahu, ya itulah yang namanya ayahnya bahasa Arab.
Apa itu ilmu nahwu? Sebelum kita bahas, kita lanjut dulu. Ibunya bahasa Arab ya disebut ilmu as-sarfi. Ya, Surah. ilmu sarf. Ya, afwan. Ilmu saraf. Ya. Nah, disebut dengan ilmu saraf. Kalau dalam bahasa Arab ilmu sarfi. Ibunya adalah ilmu saraf. Anaknya bahasa Arab disebut al-mufradat. Ya. Al-mufradat itu adalah kosakata bahasa Arab. Ya. Nah, kita bahas di sini ya, murajaah kembali dan menguatkan. Kalau ditanya ya kepada ummahat, untuk apa ummahat belajar bahasa Arab? Kalau Ibu Sandra ditanya, ya, kenapa Ibu mempelajari ilmu bahasa Arab? Dan untuk apa? Kenapa dan untuk apa? Boleh dijawab dulu, Ibu. Iya, Ustaz. Eh, saya belajar bahasa Arab agar lebih lebih gampang ya, memudahkan saya mengerti Al-Quran gitu. Kemudian eh, dalam bahasa Arab kan Mm-mm. banyak ya untuk lebih mengerti kata-kata di dalam Al-Quran begitu ya, Ustaz. Hmm. Mm-mm. Ya, Masya Allah. Ya, kalau ditanya kenapa dan untuk apa, maka terima kasih ya kepada Ibu Sandra. Syukran jazilan wa barakallahu fiki. Semoga Allah berikan keberkahan untuk Ibu Sandra. Di mana kita belajar bahasa Arab memiliki tujuan untuk memahami, memudahkan kita mempelajari Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, ya. Kalau Ana bertanya kepada Ibu Fitriani, untuk apa Ibu belajar bahasa Arab dan kenapa? Boleh pada Ibu Fitriani? Bisa dijawab? Apakah memungkinkan, Ibu Fitriani? Afwan Ustaz, tadi Ya, terdistract gimana Ustaz? ya. Untuk apa dan kenapa Ibu Fitriani belajar bahasa Arab? Untuk lebih memahami Al-Quran. Mm-mm. Untuk lebih memahami Al-Quran. Al-Quran. Karena ada Ya. beberapa di dalam bahasa Al-Quran yang itu juga mufradatnya pakai bahasa Arab. Walaupun memang bahasa Arab sehari-hari itu berbeda kan dengan bahasa Al-Quran. Betul. Ya, sahih ya. Masya Allah. Syukran jazilan wa barakallahu fiki kepada Ibu Fitriani. Semoga Allah berikan keberkahan untuk Ibu Fitriani. Alhamdulillah, kalau kita melihat ya tujuan kita belajar bahasa Arab itu sudah jelas untuk memahami Al-Quran. Tapi bukan hanya sebatas itu. Lebih luasnya adalah untuk bisa memahami yang namanya syariat Islam. Karena Islam berpondasi dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, ijma, kias, ya, yang sudah ditetapkan di dalam syariat Islam, semua menggunakan bahasa Arab. Kata pengantarnya, kosakatanya, ya, dari zikirnya yang ummahat baca setiap hari, zikir pagi petang, zikir ba'da sholat, ya, dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya menggunakan bahasa Arab. Setidaknya kita tidak boleh buta tentang bahasa Arab. Setidaknya kita mengetahui sedikit demi sedikit, tidak usah terlalu banyak,
sedikit demi sedikit saja, ya, mendalami ilmu bahasa Arab sehingga kita lebih meresapi apa yang kita baca. Setiap harinya kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah adalah mubtada. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Lillah, ada li. Ya, nanti umat belajar ada namanya huruf jar. Alhamdulillah, segala puji milik, hanya milik. Tidak boleh pujian yang lain kepada yang lain, milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin. Bentuknya Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah mubtada dan khobar. Rabbil Alamin, Rabb yang menciptakan, yang memelihara, yang menguasai. Al-Alamin, seluruh alam semesta. Bukan hanya bumi yang kita lihat dari ujung barat ke timur, selatan, utara, tapi juga langit yang 7 lapis, ya, yang tak terlihat oleh pandangan kita. Itu adalah alam semesta, al-alamin, alam, bahasa Arab, ummahat. Alam yang kita lihat, alam bahasa Indonesia, itu diambil dari bahasa Arab. Jadi mau beralasan apa lagi kita tidak mau belajar bahasa Arab? Ya, mau beralasan apa lagi kita bermalas-malasan belajar bahasa Arab? Ya, sedangkan agama kita yang kita anut, yang kita yakini menggunakan bahasa yang mulia ini. Ya, buat apa capek-capek kita belajar bahasa Arab? Tapi yang ada al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tak berbuah. Punya ilmu tapi tidak meresapi ilmu bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Hanya bisa bercakap-cakap, hanya bisa menjadi mutarjim, penerjemah, hanya bisa mencari dunia saja. Ya, jago bahasa Arab tapi hanya bisa mencari dunia. Bukan menambah keimanan. Belajar bahasa Arab menambah keimanan. Belajar bahasa Arab menambah ketakwaan. Karena tahu isi Al-Quran yang ia baca setiap harinya, yang ia murojaah, yang ia datang ke majelis ilmu, datang ke kajian, lalu ustadznya menjelaskan hadisnya, perkataan ulama menggunakan bahasa Arab. Itu lebih meresapi. Ya, jangankan kita ya, ummahat yang saat ini sedang berjuang belajar bahasa Arab. Sekelas Imam Syafi'i saja, rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Yang kita yakini, yang kita anut dalam fikih madhab Syafi'i, mayoritas di negeri kita. Sekelas Imam Syafi'i, itu beliau belajar dari Mesir ke Yaman. Berjalan kaki untuk bisa belajar bahasa Arab. Kita alhamdulillah dari rumah Ana di Bogor, ada yang dari Depok, ada yang dari Madura, ya. Ummu Ihsan kan dari Madura itu jauh, ya. Hanya jarak jauh tapi tempat kita di majelis ilmu berdekatan. Dengan menghadiri via Zoom yang Allah berikan kemudahan di zaman ini. Akan tetapi itulah ujian terbesar seorang mukmin. Semangat orang-orang terdahulu dengan semangat orang-orang saat ini berbeda. Zaman-zaman yang penuh dengan ujian dan tantangan. Dan bagi orang-orang beriman, zaman yang penuh dengan kesabaran. Sabar dalam menuntut ilmu. Berat kesabaran di zaman ini dengan di zaman dahulu. Meskipun lika-likunya lebih berat di zaman dahulu. Sampai mengorbankan hartanya, rumahnya, kendaraannya, bahkan meninggalkan anak dan istrinya untuk mengambil satu hadis,
untuk mengambil belajar bahasa Arab, untuk menimba ilmu, apapun ilmu tersebut yang berkaitan dengan ilmu agama. Mereka luar biasa perjuangannya. Akan tetapi kita yang sangat berdekatan, dengan mudahnya kita klik ya link Zoom-nya dari HP kita, dari handphone kita, tablet, ataupun dari laptop kita, komputer kita, dari rumah, dari tempat kerja mungkin. Ada yang pulang kerja, ya, yang ikhwan itu juga belajar di hari Jumat, Ummahat malam Sabtu. Ya, perjuangan itu luar biasa. Ya, baik yang online maupun yang offline. Kami juga ada yang offline ya, Ummahat. Untuk ikhwan tapi ya di daerah Bogor ya. Kita berdomisili di Bogor, di Masjid Baitus Salam ya. Alhamdulillah untuk takhasus bahasa Arab kelas offline itu kita sudah ada untuk yang ikhwan ya, dan sudah berjalan dan itu juga penuh dengan perjuangan. Perjuangan itu tidak mudah karena kebaikan yang kita dambakan perlu yang namanya cobaan, al-imtihan, al-ikhtibar, dengan ujian akan menempa ya, menguatkan mental kita untuk bisa belajar bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, ummahati rahimani Allahu wa iyyakunna. Maka kita tahu tujuan kita, sudah jelas. Kalau kita sudah tahu, fokus kepada tujuan. Fokus kepada ya substansinya, ya, esensinya, tujuan utama kita. Ya, agar kita mendapatkan dampak positif. Ya, ketika baca Al-Qur'an, oh jadi mengerti. Oh ini maksudnya ya. Oh ini maksudnya. Ketika baca hadis, oh ternyata kenapa Nabi menggunakan kosakata ini, tidak menggunakan kosakata ini. Karena dalam bahasa Arab, ya, satu kosakata, ya, satu makna, itu kosakatanya ada banyak. Ya. Contoh, nama yang kita tahu nama dari unta, bahasa Arabnya adalah Jamal. Ya, Jamalun. Ya. Tapi di dalam Al-Quran, Allah menggunakan kata ibil. Ibilun. Ya. Di dalam hadis, Nabi menggunakan kata naqotun. Ya. Artinya unta juga. Oh, kenapa berbeda ya? Ya. Kenapa Allah menggunakan kata al-ibil? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ternyata kata al-ibil itu lebih tua dari kata jamal dan naqah. Al-ibil itu adalah bahasa yang semua orang Arab tahu itu adalah unta. Ya. Lalu seiring perkembangan zaman terjadilah ya percampuran bahasa. Ya. Terjadilah percampuran bahasa, lalu muncullah ada kata nakotun, yaitu unta betina. Diartikan unta betina. Al-ibil itu unta secara umum, bisa jantan, bisa betina. Lalu ada lagi ya setelah itu ya perkembangan zaman karena unta itu indah. Ya, salah satu hewan yang paling unik di dunia dan jalannya itu eksotik ya. Kalau bahasa kitanya, wah indah untuk dilihat. Ya, dengan perlahan-lahan dari depan ke belakang kakinya berjalan ya. Ya, itu disebut dengan jamal. Diambil dari kata jamil. Jamil artinya indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah ya
Al-Jamil, innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Maka keindahan ya di antara seluruh hewan yang ada di muka bumi ini adalah unta. Hewan yang namanya unta ini paling indah, paling eksotis ya. Jalannya, minumnya, bahkan ketika disembelih berbeda cara sembelihnya, umat. Ya, dan bahasa Arab menyembelih untuk unta dan bahasa Arab untuk menyembelih kepada hewan kurban yang lain berbeda lagi. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Itulah kelebihan bahasa Arab. Satu jenis ya yang namanya unta itu nama lainnya ada banyak. Ya, belum lagi ada di dalam lisanul Arab ada namanya singa. Singa itu penamaan singa itu ada kurang lebih 100 nama. Artinya sama-sama singa. Ya. Ada 100 nama ya. Dan artinya adalah singa. Kita kan dalam bahasa Indonesia kalau ditanya singa. Singa SINGA. Singa itu apa artinya? Ya, filosofinya apa? Ya nggak tahu. Ya, nggak tahu. Bahkan anak sendiri nggak tahu. Mungkin di antara umat yang ada yang tahu singa itu apa filosofinya, artinya apa. Dalam bahasa Arab artinya itu macam-macam. Ya, kata dasarnya asadun. Ada namanya khaydar. Ya, khaydar. Khaydar itu singa. Kenapa dijuluki singa? Karena dia paling kuat ya. Ya, yang ada di alam. Ya, yang disebut dengan khaydar. Ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah kelebihan dari ilmu bahasa Arab. Fahimtunna ummahat? Insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Kita lanjutkan sedikit untuk menguatkan arah tujuan kita. Ketika kita sudah tahu tujuan kita jelas, maka kita harus mempetakan, mengklasifikasikan apa saja yang harus kita pelajari dalam ilmu bahasa Arab. Maka kita analogikan seperti sebuah keluarga. Kita harus mengenal, mengerti, memaklumi yang namanya seorang ayah. Ya, kalau ingin keluarga bahagia kan ada ayah, ibu, dan anak. Apapun namanya ya, ayah, abi, ya, nah, ibu, umi, ya, dan lain sebagainya. Ya, apapun itu kita katakan ayah, ibu, dan anak. Nah, kalau kita ingin mendapatkan hati ayah, kita harus tahu kan, ya, apa kesukaannya ayah itu apa yang dibenci ayah, apa yang membuat ayah bahagia, ya. Maka ayahnya bahasa Arab itu adalah ilmu nahu, ya, ilmu yang mempelajari harokat akhir. Kalau bahasa kitanya kaidah-kaidah bahasa Arab. Contohnya kita kan sudah pernah belajar tuh kaidah bahasa Arab, susunan bahasa Arab. Ada yang namanya mubtada dan apa, Mahat? Khobar, Ustaz. Ya, mubtadaun wa khobarun. Ya. Apa sih mubtada khobar itu? Ya, kalimat pemberitahuan. Ya, kalimat pemberitahuan, keterangan atau yang diterangkan. Ini Budi. Nah, itu namanya mubtada khobar. Ya, ketika kita sudah tahu mubtada khobar, ingin lebih dekat lagi dong. Mengenal lebih dekat apa itu mubtada khobar dan seperti apa penggunaannya. Oh, penggunaannya seperti ini. Contohnya, ya, contohnya misalkan, ya, al-kitabu jadidun. Ya, apa artinya Ummahat? Al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Apa ya? Buku itu baru. Ya,
Oh, ini namanya susunan mubtada khobar, ya. Ini adalah mubtadanya, ini namanya khobar. Ya, mubtada dan khobar berarti ilmu yang mempelajari harokat, susunan, jenis-jenis kosakata disebut dengan ilmu nahwu. Ya, artinya apa di sini? Kalau kita ingin tahu kesukaannya ayah, apa yang dibenci ayah, ya, ayahnya bahasa Arab ini adalah ilmu nahwu. Maka kita harus memperdalam ilmu nahwu itu. Ilmu nahwu tentang apa? Tentang kaidah-kaidah, jenis-jenis kosakata, ya. Dan harokat-harokat kok bisa berubah harokatnya? Ada alkitabu, alkitaba, alkitabi, jadidun, jadidan, jadidin. Ah, itu kenapa sebabnya? Sebab dan musababnya. Nah, itu dipelajari di dalam ilmu nahwu. Jadi insya Allah kalau kita memetakan satu persatu, Ummahat akan lebih mudah mengerti. Oh, ini ternyata. Itu baru mubtada khobar, ya. Ya, ada ilmu nahwu yang berkaitan dengan jenis-jenis kosakata. Kita juga sudah pernah belajar yang namanya harfu jar. Ya, harfu jarrin. Contohnya min. Apa artinya min, Ummahat? Dari. Min artinya dari. Dari. Tapi ketika ketemu dengan al-masjid menjadi minal masjid. Artinya dari mas Dari masjid. dari masjid. Ya. Minal masjid. Harokatnya apa nih? Al-masjidu, al-masjidah, apa al-masjidi? Al-masjidi, Ustaz. Masjidi. Berubah. Yang tadinya al-masjidu jadi al-masjidi. Kenapa? Karena sebab ini. Ada min. Bagian dari huruf jar. Itu dipelajari dalam ilmu apa? Ilmu nahwu. Bapaknya ini, ya, yang menjadi apa? Pemimpin keluarga bahasa Arab. Nah, ini lebih mudah untuk dipahami analogi kalau kita ingin belajar bahasa Arab, ya harus jadi keluarga. Harus kenal bapaknya, ibunya, dan anaknya. Nah, bapaknya ini harus kita kenal lebih dekat. Karena kunci keberhasilan keluarga itu dari bapak. Ya, bapak itu pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kata Nabi. Ya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seorang ayah kepada anak dan istrinya, ya, keluarganya adalah pemimpin. Jadi jangan diabaikan nih ilmu nahwu nih. Nanti Ummahat cari tahu aja ilmu nahwu apa saja. Ya, googling, iseng-iseng kan, googling dulu ilmu nahwu yang dapat dipahami oleh Ummahat. Nah, ini yang kita jelaskan definisi ilmu nahwu untuk kelas pemula. Lalu yang kedua, ya. Ibunya bahasa Arab. Ibu itu berperan penting, Ummahat. Ketika seorang ayah dan ibu memiliki anak. Ya. Kita tahu, ya, ibu itu madrasatul ula. Ya, ibu itu adalah pendidikan pertama itu di ibu. Anaknya bisa begini, bisa begitu ya karena ibunya, bukan karena bapaknya. Ibunya dulu. Karena ibunya yang mengajarkan langsung. Ya. Maka ibu itu punya peran yang sangat penting. Ya, tidak kalah penting dari seorang ayah. Lihat saja, rumah sakit nggak ada namanya rumah sakit bapak dan anak, Ummahat. Adanya rumah sakit RSIA kan, ya, rumah sakit ibu dan anak, ya. Ibu itu penting. Nah, ibunya bahasa Arab yang kita harus kenal lebih dekat itu apa? Namanya ilmu sorf, ilmu sorof, ya.
Apa itu ilmu sorof? Panjang lagi pembahasannya. Coba kita detailkan dengan bahasa yang lebih sederhana, ya, berkaitan dengan al-af'al. Ya. Al-af'al itu artinya adalah kata kerja. Oh, hanya kata kerja, Ustadz. Ya, tentu kalau di dalam bahasa Indonesia kata kerja itu sederhana. Pergi, telah pergi, sedang pergi, tinggal ditambahkan telah, jadi pergi, telah pergi. Sedang, tambahkan pergi, sedang pergi. Akan, ya, tambahkan pergi, akan pergi. Oh, gampang bahasa Indonesia, tinggal tempel menempel. Bahasa Arab tidak demikian. Bahkan kosakata yang bukan fiil berasal dari fiil. Wah, apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Contoh, kita tahu yang namanya maktabun. Ada yang tahu tidak Ummahat maktabun bahasa artinya apa? Meja, Ustaz. Meja. Dari mana maktabun artinya meja? Ya dari terjemahan, dari kamus, dari penjelasan Ustadz, kan begitu. Kalau kita menjawab ya. Tapi ternyata tidak, maktabun itu memiliki akar. Bahasa Arab diambil dari kata kerja, yaitu kata ba. Artinya menulis. Lah, meja sama menulis apa hubungannya? Tempatnya menulis di mana? Di meja. Oh, bukannya di buku. Nah, kalau buku juga akar kata yang sama. Alkitab itu diambil dari asal kata kataba juga. Kalau kitab itu bukunya, kalau maktab itu adalah tempat alas untuk menulis. Disebut meja. Ya. Tapi kan zaman sekarang meja tidak harus tidak harus untuk menulis. Iya, itu kan zaman sekarang. Kita bicara zaman dulu. Meja itu digunakan untuk menulis surat, ya. Zaman Nabi udah ada nggak meja? Sudah ada meja. Dari pelepah, dari batang kurma, ya. Furnitur itu sudah ada, ya, dari zaman dahulu kala, ya. Oh, berarti kata kerja demikian. Iya, ya. Ada 14 kurang lebih memahami ilmu kata kerja, ya, yang bersumber dari domir, kata ganti. Kita tahu yang namanya huwa, anta, anti, ana. Nah, itu namanya kata ganti. Itu dipelajari dalam ilmu nahu. Ya, jenis-jenis kosakata. Ya, seperti itu. Fahim tunna Ummahat? Fahimna, insya Allah. Fahimna Fahimna, insya insya Allah. Alhamdulillah. Taib. Yang terakhir adalah anaknya. Bahasa Arab al-walad. Bahasa Arab memiliki anak. Bapak, ibu kita sudah tahu. Lalu bapak, ibu punya anak. Namanya al-mufrodat. Al-mufrodat itu adalah vocabulary. Ya. Atau kosakata. Wah, berarti hanya kosakata saja dong. Gampang dong. Tentu tidak demikian juga, Ummahat. Ya, kita harus membedakan mana yang disebut dengan isim, mana yang disebut dengan fiil. Ya, fiil. Mana yang disebut dengan harf atau huruf. Ya, harfun, fi'lun, ismun. Ya. Kitab itu isim.
kata benda, nama orang, ya, kata makhluk hidup yang berakal maupun yang tidak berakal itu namanya isim. Belajar, bekerja, mencari, ya itu namanya fiil, kata kerja. Yang dapat kita pahami lebih pendekatan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia yang sama itu fiil, kata kerja. Ya, kalau isim ya kata benda dalam bahasa Indonesia, tapi juga makhluk hidup yang berakal, manusia, ataupun makhluk hidup yang tidak berakal, yaitu binatang, hewan, tumbuhan, ya, yang berakal, manusia, jin, malaikat. Nah, ya, itu masuk ke dalam isim, ya. Fiil kata kerja, harf kalau dalam bahasa Indonesia kata sambung, keterangan tempat, keterangan waktu, ya. Dari, di atas, di bawah, sekarang, ya. Kemudian setelah, sebelum, itu masuknya huruf. Nanti ada lagi pendetailannya tentang isim, fiil, dan huruf. Ya, ini yang akan kita pelajari dan fokus kita kepada 3 hal ini. Ya, oleh karena itu kita berharap kepada ummahat bisa hadir. Karena sangat disayangkan kalau yang hadir hanya 1 ataupun 2 orang. Ya, yang lainnya tidak ada informasi misalkan. Kalau ada informasi alhamdulillah, seperti kelas lain, ya afwan Ustadz saya izin tidak bisa hadir, tetap ingin mendengarkan via YouTube ya. Artinya jangan sampai tertinggal. Poinnya itu ketika tidak hadir diharapkan untuk bisa mendengarkan via YouTube agar tidak sampai tertinggal ya materinya. Karena materi itu saling keterikatan ya. Dari pelajaran pertama sampai pelajaran kita nanti masuk pelajaran kelima. Ya, kita udah masuk nih pelajaran kelima nih. Ya, insya Allah yang akan kita mulai di pekan depan. Oleh karena itu, ya ini yang bisa disampaikan. Ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Hal min su'alin? Silakan. Baik, kalau Ibu Yanik bisa terus hadir ya, insya Allah di Takhasus Bahasa Arab kelas A. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Domisili di mana Ibu? Di Boyolali Ustaz. Di Jawa Tengah. Boyolali, Masya Allah, Jawa Tengah. Ya, cukup jauh ya. Tapi insya Allah, Allah berikan kemudahan. Semoga Allah berikan kemudahan. Kelancaran Amin. kepada Amin. Ibu ya. Amin. Amin Amin. ya Rabbal. Jazakallah Bagaimana? Ustaz. Ya, wa jazakillah khairan. Bagaimana dengan Ibu Niken? Sepertinya menyimak ya. Bagaimana Insya Ibu Allah Niken? Ustaz. Insya Allah diusahakan ya Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Apa Soalnya, terkendala apa biasanya Ibu Niken? saya kalau pulang ngajar sore Ustaz. Sampai Oh, rumah kadang jam 3, jam setengah 4 itu udah apa namanya, ada aja yang dikerjain gitu. Kadang masak dulu kan. Atau kalau iya enggak sih. habis sholat suka ketiduran, kelupaan gitu. Subhanallah. Domisili di Iya, mana Ibu? Depok aja Ustaz. Masih di sini. Depok ya. Oh, Iya, alhamdulillah ya. Barakallahu iya fiki Ustaz. kepada Ibu Niken. Semoga Allah berikan kemudahan dan Amin. subhanallah ya. Ini perjuangan ya yang tidak mudah. Dan insya Iya Allah Ustaz. ya dengan perjuangan itu ya kita bisa mendapatkan ya keberkahan dalam menuntut ilmu, Amin, dalam amin. aktivitas kita insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Dan kalau dari apa yang disampaikan Ummahat di sini, ya banyak ya kalau kita dengar pengalaman-pengalaman cerita Ummahat di kelas E itu ada dari Semarang, ya kerjanya di pabrik ya penanggung jawab lagi, Raisul Fasl ketua kelasnya, ya berangkat pagi pulang malam, ya sampai rumah malam,
tapi masih bisa karena kelas E itu kan malam ya, kelas jam 8 kebetulan. Kita ada juga kelas jam 8 malam sampai jam 9 ya untuk yang kerja di pagi hari ya, sore hari ya. Dan alhamdulillah ya, dengar ceritanya luar biasa perjuangan-perjuangan para penuntut ilmu, apalagi ummahat yang disibukkan sudah membantu suaminya mencari nafkah, sudah mengurusi keluarga juga ya. Masya Allah, ini menjadi motivasi buat kita. Dan di kelas I itu ada di Jumat malam Sabtu, untuk ikhwan juga sama demikian ummahat. Ada yang masih di kereta, ya pulang kerja, ya suami-suaminya kan ada yang ikut juga. Ya di antara ummahat mungkin ada yang mau ikut ya suaminya belajar bahasa Arab juga, itu ada di hari Jumat malam Sabtu. Ya Jumat malam Sabtu jam 8 sampai jam 9. Itu juga demikian, kadang nggak ada yang hadir karena capek semua kan pulang kerja ya. Kadang membersamai anak dan istri ya kalau hari libur seperti kemarin di hari Jumat ya, tapi tidak patah semangat untuk bisa hadir kembali di pertemuan-pertemuan yang lain ya, sehingga kita bisa mengawali ya kebaikan demi kebaikan dengan mempelajari ilmu bahasa Arab ya. Dan bahasa Arab itu tidak sesulit yang kita ketahui ya ummahat. Kalaulah bahasa Arab itu sulit, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab, kitab suci terakhir menggunakan bahasa Arab. Ya, sedangkan ya akhir zaman itu penuh dengan fitnah, cobaan. Ya, tapi Allah berikan ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah dari Al-Qur'an. Al-Qur'an Allah berikan kemudahan, mukjizat dengan menggunakan bahasa yang mungkin dianggap tidak modern di zaman ini. Tapi luar biasanya, beberapa waktu yang lalu, ketika ada wisuda ya dari Universitas Internasional Harvard, ya itu diawali dengan pembacaan tilawah Al-Quran, Masya Allah. Ini motivasi buat kita juga, bahwa bahasa Arab itu mendunia, ya Al-Quran itu mendunia, ya di salah satu universitas internasional ya, di mana di dalamnya orang-orang non muslim ya mayoritas ya, acara wisuda ya tahun ini menggunakan tilawah Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Alaq dibaca ya, dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ini jadi motivasi buat kita, yang menjadi penyejuk hati kita adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kelancaran untuk ummahat, dan diberikan keberkahan dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini bisa disampaikan ya, kalau tidak ada pertanyaan ya. Hal min soal, ada yang ditanyakan ummahat? Berarti formasinya ada 6 orang ya, Ibu Evi ya? Kelas 6 orang. A ya? Oh, ada 6 orang. Ya, ada kurang lebih 1 orang lagi ya? 2 orang lagi ya? Tidak hadir. 2 orang ya? Ya, insya Allah mohon diinformasikan dan dikoordinasikan lagi ya Ibu Evi, apakah memang masih lanjut atau tidak. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.